Hai, selamat datang di Republik Tutorial. Pada video kali ini mungkin durasinya agak sedikit lebih panjang ya teman-teman daripada video-video sebelumnya, karena pada video ini saya ingin mengajak teman-teman semua buat mengupas tuntas tentang pinjaman online ilegal. Oke, jadi buat teman-teman yang masih awam di sini tentang pinjaman online ilegal itu apa sih? Jadi pinjaman online ilegal itu sangat-sangat berbeda dengan yang legal ya teman-teman. Kalau pinjaman online ilegal itu dia tidak terdaftar dan berizin di OJK. Mereka itu nggak punya dasar hukum yang kuat untuk menuntut kita ataupun melaporkan kita ketika terjadi gagal bayar di aplikasi mereka. Ciri-cirinya itu sangat gampang. Kalau kita ingin mengetahui bedanya pinjaman online legal dan ilegal itu, selain masalah izin dari otoritas jasa keuangan, kita juga bisa lihat dari tenornya ya teman-teman. Jadi kalau pinjaman online ilegal itu biasanya tenornya itu antara 7 sampai 10 hari dan bunganya pun gila banget, sangat-sangat tidak manusiawi. Contohnya kita pinjam 1 juta, pencairannya 600 dalam tempo atau tenor 7 hari, kita harus mengembalikan 1 juta utuh. Gila nggak tuh? Jadi makanya pemerintah itu melalui otoritas jasa keuangan juga menghimbau masyarakat agar tidak membayar tunggakan utang beserta bunganya apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjaman online legal. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur nggak perlu bayar ya, hitung-hitung kita bantu pemerintah untuk membasmi praktek pinjaman online ilegal. Karena para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan hukuman atas tindakan pemerasan perbuatan tidak menyenangkan Undang-Undang ITE dan Perlindungan Konsumen. Jadi biasanya cara penagihan mereka itu sangat tidak manusiawi dengan cara menyebarkan data-data kita ke kontak yang ada di handphone kita. Jadi bisa kalian bayangkan ya, buat teman-teman kita yang sudah terlanjur terjerat di pinjaman online ilegal itu, betapa stresnya mereka, betapa tertekannya mereka karena teror-teror yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut. Ngeri-ngeri, pokoknya ngeri. Makanya pemerintah kemarin, beberapa bulan kemarin ya maksud saya, gencar sekali melakukan aksi penggerbekan di kantor-kantor pinjaman online ilegal yang ada di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Salah satunya karena maraknya kasus percobaan bunuh diri atau mungkin kejadian-kejadian yang dilaporkan ke pihak yang berwajib yang mengatasnamakan pinjaman online ilegal. Jadi buat teman-teman semua yang belum terlanjur masuk ke pinjaman online ilegal, saran saya simak terus video ini sampai durasi akhir. Jadi biar kalian punya triks, punya tips bagaimana cara mengajukan pinjaman online ilegal agar data kita aman dan tentunya bisa cair sebanyak mungkin, dan yang paling penting satu lagi, tidak usah mengembalikan atau itu uang gratis ya teman-teman, gitu kira-kira. Nah, ini upaya kita untuk membantu pemerintah. Jadi kalau kita mau bantu pemerintah ya kita harus ngutang juga dong gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini nyari-nyari info di sosial media, terutama di Facebook, banyak sekali grup-grup pinjaman online. Sering kalian lihat itu ada beberapa member yang mengupload mereka bisa ACC sampai 10, 20 bahkan 30 aplikasi dan uang yang mereka dapatkan itu dari pinjaman online ilegal itu nggak sedikit ya teman-teman. Ada yang sampai 30 sampai 40 juta. Biasanya yang ngupload seperti ini adalah joki. Jadi menurut pengamatan saya selama ini ada beberapa member yang mereka itu kayak semacam punya trik khusus ya untuk mengajukan pinjaman online ilegal itu dengan aman dan tentunya cairnya itu sangat banyak sekali teman-teman. Nah,
Di sini saya akan bagikan tips dan trik buat teman-teman semuanya. Ini berdasarkan analisa pribadi saya. Bagaimana sih caranya mereka bisa dapat berpuluh-puluh aplikasi dalam satu kali waktu gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, dan mungkin hal ini pernah dialami oleh teman-teman semuanya. Kenapa sih pengajuan di ilegal itu selalu ditolak gitu loh? Padahal datanya masih bersih, masih fresh, dan belum sama sekali belum terkontaminasi dengan pinjaman online manapun. Nah, ini adalah salah satu trik yang belum banyak orang tahu. Ternyata pinjaman online ilegal itu mereka juga berafiliasi dengan pinjaman online legal. Nah, bingung kan kalian? Jadi sederhananya gini teman, yang versi ilegal ini mereka juga mengambil kredit poin atau acuan kredit poinnya itu dari yang versi legal. Nah, tambah bingung lagi kan. Jadi versi legal itu yang mereka sudah terdaftar di OJK yang tenornya panjang-panjang, biasanya sebulan sampai 40 sampai 60 hari, ada juga yang sampai 3 bulan cicilannya. Nah, itu mereka acuannya dari sana gitu. Jadi tanpa kita punya kredit poin di versi legal, itu sangat-sangat sulit untuk masuk ke yang versi ilegal. Kalau nggak percaya, kalian bisa coba. 100% saya jamin nggak akan berhasil. Ternyata kuncinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum terlanjur masuk, ingin membangun sebuah kredit poin, saran saya jauhi yang versi ilegal terlebih dahulu. Perbaiki kredit poin dulu di pinjaman yang versi legal. Nah, versi legal itu saya kasih contoh untuk acuan utama itu ada di aplikasi yang namanya Kredit Pintar dan Rupiah Cepat. Dua aplikasi ini yang dijadikan acuan utama untuk yang versi ilegal. Jadi sekalian kalau di dua aplikasi ini bagus, otomatis di yang lainnya itu kemungkinan di ACC-nya itu sangat besar, 80-90% itu pasti di ACC, karena kredit poin kalian sudah tinggi di dua aplikasi ini. Kalau misalkan kalian belum punya kredit poin yang cukup, yang bagus, saran saya jangan sekali-kali masuk ke pinjaman online ilegal. Kenapa? Karena yang versi ilegal ini mereka juga nggak segampang itu menyetujui. Banyak faktor juga, terutama kredit poin tadi. Percuma kalau kalian maksa masuk, itu yang ada data kalian akan terkunci atau terlock, jadi rusak sudah datanya itu. Paling-paling kalau cuman ACC ya cuman 1-2, nggak mungkin bisa sebanyak yang kalian lihat di forum-forum atau seperti yang saya kasih gambaran tadi. Nah, jadi kalau kredit poin kalian sudah tinggi dan cukup, biasanya sih menurut pengalaman saya itu biasanya 3-4 kali ya pembayaran itu kredit poinnya sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan 3-4 kali pembayaran, berarti data kalian siap untuk menuju ke ilegal. Nah, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita masuk ke ilegal? Yang pertama tentunya kita harus mengamankan semua data-data yang ada di handphone kita ya teman-teman. Mulai dari kontak, log panggilan, di foto galeri yang sekiranya itu foto pribadi ya, saran saya dihapus dulu sebelum kalian melakukan pengajuan di versi yang ilegal, karena ini juga bisa jadi ancaman nanti kalau misalkan kita gagal bayar di versi yang ilegal. Bagaimana cara mengganti kontak kita dengan kontak fake dan log panggilan fake sudah ada di video sebelumnya, saya sudah bahas dan saya sudah kasih caranya lengkap dari awal sampai akhir, atau buat teman-teman bisa langsung klik di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, setelah kita mengganti semua kontak kita, dalam artian kita sudah mengamankan data-data kita, jangan langsung diajukan dulu ya teman-teman. Kita harus kasih jeda kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari. Jadi selama 1 minggu sampai 10 hari itu yang harus kita lakukan adalah membuat histori panggilan ke kontak darurat yang akan kita pakai. Kalian bisa pakai nomor sendiri ataupun bisa kalian menggunakan nomor teman yang tentunya nanti tidak terganggu ya, karena otomatis akan ditelepon terus ketika kita gagal bayar. Nah, saran saya sih pakai nomor sendiri. Dan satu lagi yang nggak kalah pentingnya,
nomor emergency kontak yang kalian pakai itu harus terdaftar di WhatsApp. Jadi jangan sampai kita cuman beli nomor terus kita pakai untuk kontak darurat, itu juga akan berpengaruh ke persetujuannya. Jadi saran saya, daftarkan dulu ke WhatsApp ya nomor itu, meskipun cuma didaftarin aja habis itu di logout nggak apa-apa, yang penting nomor itu sudah terdeteksi pernah terdaftar di WhatsApp. Ini karena ini sangat penting, meskipun nomor baru nggak apa-apa ya. Jadi buat teman-teman semuanya nggak perlu nomor lama. Jadi kalau untuk emergency kontak ini kalian bisa pakai nomor baru atau kalian beli perdana 5 ribuan juga nggak apa-apa. Siapkan kontak darurat sebanyak 3-4 nomor dan itu aktif semuanya. Oke. Nah, jadi itu selama 1 minggu kita jeda itu kita harus melakukan histori panggilan rutin, baik itu dari kontak darurat ke nomor pengajuan atau dari nomor pengajuan ke kontak darurat selanjutnya, seperti itu ya. Anggaplah kita modal 20-30 ribu untuk beli pulsa buat ini ya, apa namanya, membuat histori panggilan yang nyata dan dalam waktu yang paling deket gitu. Oke, selanjutnya setelah kita mengamankan kontak beserta data-data kita dan juga kita sudah mengistirahatkan data selama kurang lebih 7-10 hari, langkah selanjutnya adalah kita saatnya mengeksekusi yang versi ilegal. Nah, bagaimana cara mengeksekusinya? Kalian cukup download salah satu aplikasi yang di dalamnya itu banyak aplikasi lagi ya. Kalau teman-teman saya itu bilang itu namanya aplikasi beranak. Jadi di dalam satu aplikasi itu ada berpuluh-puluh aplikasi yang siap untuk kita ajukan. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Ini contoh aplikasinya yang versi ilegal, dan di dalamnya ini ada banyak sekali aplikasi dengan tenor dan nominal yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita cukup mengisi 1 kali data ya. Kita cukup isi data itu 1 kali, selanjutnya kita tinggal ajukan dan ajukan. Biasanya itu ada 3 pilihan. Ada yang nominal 2 juta, nominal 1,5 juta, dan nominal 1.200.000, dan itu tenornya biasanya 7-10 hari. Nah, kalian cukup ajukan yang mewakili ya. Jadi sederhananya begini, kalian ajukan yang 2 juta itu satu aplikasi, terus cari lagi yang 1,5 juta itu satu aplikasi, dan cari lagi yang 1.200.000 satu aplikasi. Kemungkinan besar 90% akan di ACC. Kalau tiga-tiganya itu sudah di ACC, 2 atau 3, biasanya paling sedikit 2 lah, 2 atau 3 itu pasti di ACC. Sesuai dengan nominal limit itu, kalian tunggu dulu dan jangan pernah ajukan ke produk yang lain karena kemungkinan besar akan ditolak. Jadi kita jangan nafsu dulu di awal, cukup yang 3 itu. Jadi kalau di situ ada 3 nominal, kita ajukan 2 juta, 1,5 juta, 1.200.000, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah di ACC, teman-teman semuanya break dulu, berhenti, dan jangan diajukan ke aplikasi manapun. Jadi kita stop dulu. Tiga-tiganya itu kita cukup di ACC 3 itu kita stop dulu. Kita jangan mengajukan di aplikasi manapun, meskipun kita dapat undangan melalui SMS, melalui WhatsApp, kita cuekin aja lah sudah ya, karena itu akan berpengaruh nanti ke data-data kita. Nah, setelah itu, setelah kita di ACC di 2 atau 3 aplikasi, kita jeda dulu sampai jatuh tempo ya teman-teman. Jadi jeda yang saya maksud tadi, kita nunggu jatuh tempo sampai jatuh tempo pembayaran yang ACC tadi. Jadi jangan dibayar cepet ya teman-teman. Jadi misalkan hari ini ACC, besok dibayar, nggak bisa. Jadi itu akan berpengaruh juga, kelihatan kalau kita itu mau ngakalin mereka gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita tunggu dulu sampai waktunya bayar atau waktu tepat jatuh temponya. Misalkan 7 hari ya, hari ke-7 baru kita bayar di yang ACC 3 tadi. Oke, setelah 1 minggu kita bayar, kemudian kita jeda dulu 1 kali 24 jam setelah kita melakukan pembayaran di 3 aplikasi itu. Ya, emang prosesnya cukup lama ya. Nah, kalau misalkan sudah dibayar dan kita jeda 1 kali 24 jam,
kita tarik lagi yang sudah kita bayar itu sesuai dengan nominal yang mereka kasih. Jadi kita ngikut sistem aja, jangan kita rubah-rubah tenornya, jangan kita rubah-rubah limitnya, kita ajukan sesuai penawaran mereka. Jadi misalkan yang 2 juta tadi naik limit jadi 2,5 juta misalkan, ya udah kita ambil 2,5 juta sesuai dengan nominal yang mereka berikan gitu. Setelah diambil lagi, kita jangan langsung mengajukan di aplikasi yang lainnya juga ya. Jadi ribet ya teman-teman, prosesnya emang seperti itu karena mereka itu sekarang semakin pinter buat mendeteksi mana yang pengajuan real dan mana yang akal-akalan gitu. Nah selanjutnya setelah kita ambil lagi pinjamannya, kita masuk ke tahap pembayaran yang kedua. Jadi kita memang harus modal yang ya sekiranya 4-5 juta lah bunga yang harus kita bayarkan di tenor waktu yang cukup sangat singkat, 7-10 hari, tapi biasanya 7 hari ya. Jadi setelah kita ambil, kita jeda lagi ya teman-teman, tapi nggak usah nunggu 1 minggu, melainkan 3-4 hari sudah cukup. Setelah 3 hari kita bayar lagi dan kita jeda lagi 1 kali 24 jam untuk eksekusi final. Nah jadi setelah pembayaran kedua ini, selanjutnya adalah eksekusi final ya. Dan eksekusi final ini juga penentuan nasib kita. Jadi nasib kita itu dapat duit berapa gitu di aplikasi itu. Meskipun kita udah pakai trik dan berbagai cara yang kita lakukan, kembali lagi ke hoki kita masing-masing karena tiap orang itu rezekinya beda-beda ya. Meskipun caranya sama tapi hasilnya akan berbeda pastinya. Nah yang harus kalian lakukan setelah pembayaran dan di jeda 1 kali 24 jam adalah aplikasi yang kalian habis bayar itu jangan ditarik dulu karena di situ ada berpuluh-puluh aplikasi ya dan yang siap untuk kita ajukan. Oke? Nah setelah itu kalian awali dengan limit yang sudah kalian bayar. Jadi kan tadi di awal sudah saya jelaskan ya, nominalnya yang diambil misalkan 2 juta, 1,5 juta, 1,2 juta. Nah kalian ambil dulu yang nominal 2 juta sampai di situ habis. Jadi kalian cari limit yang 2 juta, semuanya yang 2 juta, yang nominalnya 2 juta kalian ajukan semuanya ya, otomatis satu persatu ya, satu kita ajukan dulu sampai nominal yang 2 juta habis. Nah setelah itu baru kita ke nyari yang 1,5 juta, dan selanjutnya yang paling terakhir adalah 1,2 juta. Nah biasanya grup 2 jutaan ini kita biasanya akan dapat 5-7 aplikasi tergantung rezeki kita masing-masing, atau bahkan ada yang bisa dapat sampai 10 aplikasi. Dan kalau 2 juta itu biasanya pencairannya 1,3 juta ya, 1,3 juta dikali 7, lumayan banyak gitu. Kita dapat misalkan 15 atau 10 aplikasi yang ACC, baru kita mengajukan yang lain. Jadi misalkan undangan-undangan yang sudah masuk ke SMS kita ataupun ke WhatsApp itu baru kita ajukan setelah kita eksekusi tahap kedua, eksekusi final tadi. Tapi saran saya jeda dulu 1 kali 24 jam sebelum kalian eksekusi ke aplikasi yang lain. Nah setelah itu kalian terserah ya, mau mengajukan apa saja terserah, karena data kalian itu sudah istilahnya itu sudah membombardir gitu. Kalian itu sudah melakukan penyerangan ke versi ilegal ini. Jadi kalian bebas mau mengajukan yang di undangan juga boleh, yang lewat SMS juga boleh, yang lewat WhatsApp juga boleh, bebas. Atau kalian bisa pilih semua aplikasi yang ada di Play Store buat kalian ajukan, asal yang versi ilegal ya. Karena untuk yang legal itu sangat berisiko ke data kita. Biasanya akan mengaruh ke BI checking kita atau slip OJK kita akan buruk. Jadi nantinya kalau kita butuh sewaktu-waktu kita mau pengajuan kredit di perbankan maupun di multi finance itu akan bermasalah. Nah itu tadi adalah sebagian kecil dari trik yang saya bagikan biar pengajuan kalian yang di versi ilegal itu di ACC. Dan tentunya ini adalah upaya kita untuk membantu pemerintah ya. Jadi kita sudah dapat duit, kita bisa membantu pemerintah untuk membasmi praktek pinjol ilegal.
Nah, tentunya masih banyak-banyak trik yang lain yang akan saya bagikan ke teman-teman semua di video-video selanjutnya. Nah, buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like, ya, bisa subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar kalian selalu dapat notifikasi update terbaru dari channel ini ya. Jadi channel ini akan mengupas tuntas tentang keuangan, baik itu pinjaman online legal maupun ilegal. Mana yang harus dihindari, mana yang harus tidak diajukan, bagaimana trik-triknya, semuanya lengkap ada di channel ini. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal durasi sampai akhir durasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.